Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat, tema yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang rezeki yang seret, yang mampet itu karena diri kita yang suka membenci orang lain. Jadi kenapa rezeki kita itu seret? Salah satu faktor utamanya adalah karena dalam diri kita itu ada perasaan iri, ada perasaan benci kepada orang lain. Kebencian kita kepada orang lain itu yang menyebabkan rezeki kita mampet atau seret. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita menghilangkan perasaan benci kita kepada orang lain? Caranya ada dua. Yang pertama adalah kita harus bisa memaafkan orang yang kita benci. Kunci yang pertama adalah memaafkan. Ketika kita belum mampu memaafkan, maka perasaan benci itu akan terus tersimpan dalam hati kita. Kita akan terus menggendong perasaan benci itu kemanapun kita pergi. Itu. Jadi, dan perasaan benci itu akan mempengaruhi diri kita. Ya. Kita kalau benci sama orang lain, ya, kemudian kita ingat, ya, orang itu, kita ingat peristiwa yang menyebabkan kita benci, peristiwa yang melukai diri kita, maka hidup kita tidak akan nyaman, makan tidak akan nyaman, tidur pun akan gelisah. Setiap hari ketika kita ingat orang yang kita benci itu, setiap hari itu pula, ya, auranya itu negatif, perasaannya itu kesel, perasaannya itu marah, perasaannya itu benci, perasaannya itu sedih. Nah, mau nggak kita mengalami perasaan-perasaan seperti itu? Maukah kita mengalami perasaan-perasaan itu setiap hari? Tentu saja tidak, kan? Jadi masa kita tiap hari perasaannya marah, perasaannya kesel, perasaannya benci, perasaannya sedih? Tentu saja kita tidak mau mengalami hal seperti itu. Nah, satu-satunya jalan agar kita menghilangkan perasaan-perasaan itu sehingga hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi nyaman, hati kita menjadi lapang, itu adalah memaafkan orang yang kita benci. Itu keuntungannya untuk diri kita sendiri loh. Memaafkan itu keuntungan untuk diri kita sendiri. Agar apa? Agar hati kita lebih nyaman, lebih tenang, ya. Yang kedua, ya, ingat, ya, seseorang yang benci itu mudah sekali bergosip dengan orang lain, dan itu sama juga menguras pahala kita berikan kepada orang yang kita benci. Makanya hati-hati, ya. Dia bisa gosip, ghibah, bisa hasut, bahkan memfitnah kepada orang yang dia benci, dan itulah yang menyebabkan pahala-pahala kita itu terkuras habis, diambil dan dibawa oleh orang yang kita benci. Kita harus mampu menghilangkan perasaan itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memaafkannya. Memang sulit, ya, sulit memaafkan orang yang kita benci itu memang sulit. Tapi di balik kesulitan itu, di balik kesukaran itu, Allah sudah berjanji akan memberikan pahala yang besar. Sobat tahu ada 3 pahala yang hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Karena saking besarnya, hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Ada 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas. Yang pertama adalah puasa. Puasa itu pahalanya tidak terbatas. Hanya Allah yang tahu pahala puasa, dan Allah nanti akan memberikan langsung pada orang-orang yang berpuasa. Yang kedua adalah orang yang bersabar, ya, karena ujian dari Allah. Dia bersabar, dia mendapatkan pahala yang besar, pahala tanpa batas dari Allah. Dan yang ketiga, orang yang memberi maaf kepada orang lain, itu
juga pahalanya tanpa batas, pahalanya besar sekali. Jadi ketika kita mampu memaafkan orang lain, kita akan mendapatkan pahala tanpa batas, besar sekali pahalanya. Keuntungannya ketiga, yang pertama, hati menjadi tenang, lapang, menjadi lebih nyaman. Yang kedua, menghindarkan dosa-dosa jariyah, yaitu dosa-dosa dari dampak dari membenci itu, ya, dari hasud, fitnah, gibah dan lain-lain. Yang ketiga, kita mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Jadi kita harus mampu memaafkan. Ya Allah, saya benar-benar membenci orang itu, tapi itu dulu ya Allah. Sekarang saya sudah memaafkan dia. Sekarang saya sudah memaafkan dia. Ya Allah, saya sudah memaafkan fulan. Ya Allah, saya hari ini dan seterusnya sudah memaafkan fulan. Katakan seperti itu, dan dalam doa kita katakan, meskipun hati kita masih menolak, ya, masih berontak, masih tidak mau, masih sulit, tapi mulut harus mengucapkan itu. Mulut paksa mengucapkan itu. Semakin sering semakin baik. Semakin sering hati akan ikut semakin nyaman. Jadi meskipun hati kita sulit, ya, sulit sekali, ya, menerimanya, tapi mulut harus mengatakan seperti itu. Dan insya Allah ketika kita sudah terbiasa melakukan, maka lama-lama hati juga akan mudah untuk memaafkan. Lalu yang kedua adalah, ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Kalau tingkatan yang pertama itu memaafkan, tingkatan yang kedua itu adalah mendoakan. Ya, betul, mendoakan. Ketika kita mampu mendoakan orang yang kita benci, artinya adalah dalam diri kita itu kebenciannya itu sudah terkikis. Apalagi ketika kita mampu mendoakan dengan ikhlas, dengan tulus, maka insya Allah kebencian dalam hati kita itu sudah sirna, sudah habis. Karena mendoakan orang lain itu sulit. Jangankan dengan orang yang kita benci, kepada orang yang lain aja kita kadang sulit untuk mendoakan orang lain, kan? Rata-rata orang itu berdoa untuk dirinya sendiri, ya, dan juga berdoa untuk keluarganya. Tapi mendoakan orang lain yang bukan saudara, bukan keluarga itu sulit. Nah, ini kita diminta mendoakan orang yang kita benci dengan doa yang terbaik. Coba bayangkan. Jika kita mampu melakukannya, maka insya Allah, ya, ini adalah jalan tol, shortcut, ya. Cara paling cepat untuk menghilangkan rasa benci kita kepada orang lain adalah mendoakan orang lain itu dengan doa yang terbaik. Mungkin awalnya kurang ikhlas, gak apa-apa, yang penting lakukan. Lama-lama insya Allah kita akan benar-benar ikhlas dan terbiasa mendoakan orang lain. Sobat, mendoakan orang lain itu tidak ada ruginya, bahkan beruntung kita. Ketika kita mampu terbiasa mendoakan orang lain, maka sebenarnya kita yang untung. Loh, kok seperti itu? Ya, dalam hadis riwayat Muslim, ya, dikatakan bahwa ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat berdoa dan untukmu juga. Artinya doa itu akan kembali pada diri kita. Catat ya nih sobat, catat. Ketika kita mendoakan orang lain, maka yang pertama kali dikabulkan adalah diri kita. Kita mendoakan orang lain agar rezekinya melimpah, maka yang pertama kali dikabulkan adalah rezeki kita yang melimpah. Kita mendoakan orang lain agar orang itu memiliki anak soleh, maka Allah kabulkan pada diri kita, dan kita akan mendapat di anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh. Kita akan menjadi yang pertama kali memperoleh sesuai dengan doa kita kepada orang lain. Jadi sobat, coba praktekkan dua hal itu, ya. Ketika kita memuji orang lain, maka yang pertama adalah maafkan dia, yang kedua adalah doakan dia dengan doa yang terbaik. Dan dua-duanya itu tidak ada ruginya bagi kita. Ketika kita mampu memaafkan orang lain, kita akan mendapatkan pahala tanpa batas. Ketika kita mampu mendoakan orang lain, maka kitalah yang pertama kali akan mendapatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.